Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia. Untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini?
Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi, agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebenarnya siap. Gemes sebetulnya. Ya. Sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit. Dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa rangi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat, nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Sebagai manusia yang hidup di tengah dunia yang pluralistik, penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Tentu hal ini bisa menjadi sebuah polemik, apalagi di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai
suku, agama, atau kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini adalah penting bagi setiap kita memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang yang kepercayaannya berbeda dengan kita. Jika tidak memaksa, semua itu berpotensi mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam hidup bersama. Karena itu, kita perlu mengoptimalkan sebuah moderasi beragama. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, dia juga memberikan sebuah sikap toleransi, di mana dunia sementara dikuasai oleh Imperium Romawi. Itu jelas suatu negara yang tidak bersifat teokrasi. Dan karena itu Yesus pun tidak melakukan civil law atau sebagaimana yang diperintahkan hukum Taurat misalnya. Yesus tidak menghukum ahli Taurat yang mengajarkan ajaran sesat. Yesus tidak menghukum mati orang yang kafir yang ia temui. Ia juga tidak memerintahkan hukuman mati bagi perempuan yang kedapatan berzina. Yohanes 8 ayat 5. Padahal jelas Taurat memerintahkan itu. Imamat 20 ayat 10. Kalau ia melakukan semua itu, jelas ia menyalahi hukum Romawi saat itu yang tidak bersifat teokrasi. Karena itu juga adalah salah jika hidup dalam negara yang bersifat demokrasi tapi menerapkan hukum non-toleransi beragama seperti negara teokrasi Israel. Dalam Ulangan 10 ayat 18 sampai 19 tertulis, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Terdapat kisah orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas 10 ayat 29 sampai 37, di mana seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok para penjahat yang sangat besar kemungkinan adalah orang Yahudi, seorang yang adalah musuh bangsanya maupun agamanya. Maka disinilah jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam hal menolong atau berbuat baik kepada orang lain, perbedaan agama, kepercayaan tidak boleh menjadi halangan. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Dalam Galatia 6 ayat 10 mengatakan bahwa haruslah berbuat baik kepada semua orang, dan adanya kata-kata terutama kepada kawan-kawan seiman menunjukkan bahwa kata-kata semua orang itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak seiman. Jadi orang yang tidak seiman pun layak untuk mendapatkan perbuatan baik yang kita lakukan, sekalipun mereka bukanlah yang terutama. Memahami toleransi yang sesungguhnya. Orang Kristen harus berpegang teguh pada iman eksklusifnya, sekaligus hidup bertoleransi dengan orang beragama lain. Lalu bagaimana kedua hal itu bisa berjalan bersama dan tidak saling meniadakan? Disinilah umat Kristen harus kembali melihat bagaimana memahami toleransi yang sesungguhnya yang Alkitabiah. Dasar-dasar Alkitabiah yang sudah dipaparkan pada bagian 1. Pada bagian ini menunjukkan bahwa toleransi yang ditunjukkan pada orang lain, agama lain adalah suatu sikap penghormatan dan penerimaan yang tulus terhadap iman keyakinan orang lain, tetapi itu tidak berarti mengakui apa yang mereka katakan tentang kebenaran apabila klaim itu bertentangan dengan klaim kebenaran Kristen. Dalam Matius 5 ayat 45 tertulis, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik juga, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar juga. Dalam ayat ini jelas bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui kejahatannya? Jelas tidak. Orang jahatnya dikasihi tapi kejahatannya tidak disetujui, atau bahkan kejahatannya dibenci. Ia menurunkan juga hujan bagi orang yang tidak benar, tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui ketidakbenarannya? Jelas tidak. Orang yang tidak benar itu dikasihi dengan pemberian hujan kepadanya, tapi ketika ketidakbenarannya sama sekali tidak disetujui oleh Tuhan,
Jadi terlihat bahwa Tuhan bertoleransi kepada orangnya, tapi tidak kepada pandangan, pikiran, dan perbuatannya. Umat Kristiani diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama, dan berbuat baik pada mereka yang menolong mereka ketika dalam kesusahan, tapi menyetujui apa yang mereka pahami, menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran, apalagi menyesuaikan ajaran agama Kristen dengan ajaran agama mereka, sama sekali tidak dapat dilakukan. Kalau melakukan hal itu bukanlah lagi toleransi namanya, melainkan kompromi. Alkitab menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristiani yang bertoleransi dengan orang-orang yang beragama lain. Dan demikian seorang Kristen haruslah orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan agama dengannya, bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Oke teman-teman, silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.